Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat penguji iklim PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023. Perkenalkan, saya Eva Pondorira, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Malang, program studi informatika dengan NIM 233153715213. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi pembelajaran jaringan komputer dan internet dengan menggunakan model problem basic learning kelas 7C SMP YPPK Don Bosco Kota Sorong. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Pagi anak-anak. Oke, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita bagi berdoa kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kepada kita dari semua sampai ke sekolah dan yang kedua menjadi bagi keluarga kami dan yang ketiga keluarga kita yang tidak masuk keluarga Yesus. Dan nama Yesus saya amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Oke, untuk mengenal para pahlawan kita menjadikan salah satu lagu nasional. Mari Jane, di depannya itu Garuda Pancasila. Oke, silakan Jane. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Ya, kita tes awal dulu ya. Ibu akan mengetes kalian awal. Mungkin sudah ada yang belajar kah atau bagaimana? Ya, kita lihat hasilnya nanti ya. Oke. Kira-kira siapa yang tahu
Ada yang mungkin sudah baca bukunya, ada yang sudah sampaikan minggu lalu kan? Pembelajaran berikutnya apa? Jadi pasti ada yang sudah baca. Siapa ya? Oke. Apa ada? Jenis-jenis yang menggunakan adalah buat ikan dan Oke. Berarti sudah baca ya Daya ya? Ya, jadi itu dia jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan geografisnya. Ya. Sekarang ibu tanya, minggu lalu atau pertemuan terakhir kita di lab komputer itu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat? Masih ingat ya? Siapa yang masih ingat? Ya, tentang apa? Surau. Apa itu surau? Surat elektronik. Iya, betul sekali. Nah, hari ini pembelajaran kita hari ini itu sebenarnya kan sudah pokok bahasan baru, tetapi masih ada kaitannya tentang ya masuk surat elektronik. Berarti kalau surat elektronik menggunakan apa gitu? Nanti kita belajar. Oke? Jadi mungkin ya atau tidak bukan mungkin lagi ya. Setiap hari kalian pasti memegang yang namanya HP, ya kan, laptop dan lain-lain. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, atau misalnya HP satu dengan HP lain, atau komputer ke HP itu kita harus menggunakan apa? Perangkat apa yang kita harus lakukan supaya bisa terhubung dengan baik? Ayo, apa ya? Ayo, oke, mana film saya? Internet. Oke, mantap sekali. Karena kan kita sudah belajar kan, itu bilang tadi masih ada hubungannya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini kita masuk ke pokok bahasan yang baru yaitu jaringan komputer dan internet. Oke, ya ini dia. Ya, jaringan komputer dan internet. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada 4, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jaringan komputer dan internet. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer dengan tepat dan penuh semangat. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perangkat yang terhubung dengan HP dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan penggunaan jaringan komputer dan internet dengan baik dan percaya diri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dalam jaringan yang memungkinkan komputer selalu berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Nah, itu yang disebut dengan jaringan komputer. Oke. Yang berikut, komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media. Nah, ada media yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain itu ada media yang namanya bisa kabel, ada nirkabel atau wifi, juga ada fiber optik. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat, jika dilihat secara fisik jaringan komputer itu dapat dibedakan menjadi 2. Ada jaringan kabel atau biasa disebut wired network, kemudian ada juga jaringan nirkabel atau wireless kabel. Kalau jaringan kabel itu berarti itu menggunakan kabel-kabel jaringan, jadi ada kabelnya. Tahu kabel kan? Tahu, itu menggunakan kabel. Kalau jaringan nirkabel atau wireless itu tanpa ada kabel, ya disebut dengan gelombang elektromagnetik. Itu bedanya. Bisa dibedakan? Sudah bisa? Jadi jaringan kabel dengan nirkabel. Kabel berarti ada kabelnya, nirkabel berarti tanpa kabel, ya, menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, untuk jenis-jenis komputer berdasarkan daerah cakupannya tadi atau geografisnya, di sini ada yang pertama ada LAN. Ya, LAN itu singkatan dari local area network. Nah, untuk LAN ini adalah jaringan komputer lokal dengan ruang terbatas. Oke, misalnya, ya mungkin ada yang sudah bisa
Jadi jaringan komputer lokal pada ruang terbatas. Ada yang bisa mungkin? Contohnya apa kira-kira? Ada di situ. Apa? Ya, contohnya ya di ruang lab. Ya, di lab itu jaringan yang komputer yang ada di situ namanya jaringan LAN. Bisa? Oke. Kemudian yang kedua ada CAN, Corporate Area Network. Oke, ini adalah jaringan komputer yang terbatas. Misalnya perusahaan tertentu itu bisa terdiri atas beberapa LAN. Nah, ini misalnya kita di sekolah kita ini, ya di sekolah kita ini misalnya ini ada gedung sekolah. Jadi itu CAN ya, Corporate Area Network. Oke, di sini ada sekolah, ada apa ini library, perusahaan, ada hotel atau asrama. Ya kalau kita di sini kan asrama ya, ada perpustakaan, ada sekolah, ada asrama. Nah, jaringan yang digunakan adalah CAN. Bisa? Oke. Yang berikut ada MAN, Metropolitan Area Network. Oke, ini adalah jaringan komputer pada area kota metropolitan. Oke, di sini contohnya apa? Nah, di sini di dalamnya ada MAN, kemudian di sini sudah terdiri atas beberapa kota, ya. Oke, itu contoh dari MAN. Yang berikut ada WAN atau WAN, Wide Area Network. Oke, ini adalah jaringan yang sudah lebih luas dari metropolitan. Ini bisa antar apa di situ? Ya, antar benua. Ya, dengan menggunakan apa? Jaringan internet. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut internet. Internet adalah salah satu unsur yang membuat kita saling terhubung dengan orang lain di tempat lain. Oke, ini berarti di mana? Di seluruh dunia. Oke, kita bisa terhubung dengan siapapun dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Oke, yang itu nah ini sejarahnya. Oke, nah sekarang manfaat internet itu apa? Oke, di sini ada sebagai media komunikasi, sebagai pertukaran data, sebagai media promosi, sarana hiburan, dan alat research. Kita tes breaking dulu sedikit. Oke, siap ya? Ingin menguji konsentrasi. Oke, coba semua angkat jari telunjuk. Jari telunjuk, angkat jari telunjuk. Perhatikan ibu punya jari telunjuk. Jadi jangan perhatikan kalian punya jari telunjuknya, tapi ibu punya jari telunjuk. Oke, sekarang ibu punya jari telunjuk, ibu putar-putar. Kalian lihat, perhatikan jari ibu, tetapi jari ibu berbeda dengan ibu punya ucapan. Nah, ucapannya ini yang kalian harus ikuti. Bisa? Jangan jarinya ibu ya. Oke, ini konsentrasi. Oke. Silakan tunjuk mulut. Masih ada yang belum konsentrasi. Ini ya, satu kali lagi. Sekali lagi perhatikan ibu punya telunjuk. Oke, diputar-putar. Coba kalian silakan tunjuk mata. Mata masih ada nggak? Tidak ada ya? Oke, baik. Berarti semua sudah konsentrasi. Sudah? Oke, sudah. Oke. Ya, kita masuk ke kegiatan ini. Di sini ibu sudah punya LKPD. Ya. Nah, sebelum ibu bagikan di dalam LKPD ini ada beberapa hal yang kalian harus selesaikan. Ya, ada beberapa hal yang kalian harus selesaikan. Nah, jadi kalian buka, perhatikan baik, baca baik-baik, pahami baik-baik pertanyaannya apa. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok. Bisa? Jadi diskusi dengan baik-baik. Kemudian sebentar ibu akan ambil nilai. Nah, nilainya ada berapa? Masih ingat? 3. Ada nilai pengetahuan, ada nilai sikap, dan nilai keterampilan. Pengetahuan nanti ada prosesnya. Yang kedua nilai sikap berarti bagaimana sikap kalian di dalam mengerjakan
sepakati bersama bahwa kelompok yang aktif dalam kelompok maupun presentasi akan mendapatkan apa? Bisa konektivitas, efisiensi, kemudahan. sudah mengerti cara kerjanya? Jawaban. Itu Ini bukan ini ada nih ini. Itu algoritma. Ini encrypt decrypt kan? Maka juga udah mereka harus dipasang. Nggak kayak kamu bener. Surel serat. Mas
Jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, yaitu TCP/IP, sebagai protokol pertukaran paket atau Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar disebut kelompok kami menjawab B, yaitu internet. Nomor 2, ada beberapa opsi. Dari pernyataan nomor 1 sampai 5 di atas, manakah pernyataan yang bukan merupakan manfaat dari komputer? Kami menjawab C, A, B benar semua. Nomor 3, pada suatu sekolah terdapat jaringan internet. Media yang digunakan untuk jaringan internet tersebut adalah wired dan wireless. Semasa pandemi COVID-19, beberapa kegiatan sekolah diadakan secara daring. Jika pihak sekolah ingin mengadakan sebuah acara perpisahan online, maka media koneksi apakah yang sebaiknya digunakan agar sepanjang acara perpisahan online jaringan internetnya stabil? Untuk kami menjawab B, wireless atau pendistribusian jaringan tanpa kabel. Lalu nomor 4, ada beberapa dampak negatif atau kekurangan dari internet. Pernyataan dari nomor 1 hingga 7, menurut Anda manakah yang paling berpengaruh besar terhadap masa depan Anda yang lainnya? Kelompok kami menjawab A, pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor terakhir, pilihan ISP yang paling memungkinkan bagi pengguna yang tinggal di pedesaan untuk mengakses internet adalah. Kelompok kami menjawab D, modal data. Berilah garis yang cocok pada pernyataan berikut di bawah ini. Koneksi internet menurut kami cocok dengan wireless LAN. Lalu internet menurut kami cocok dengan jaringan komputer. Keyboard cocok dengan algoritma. Encrypt cocok dengan decrypt. Tethering cocok dengan ponsel sebagai tethering. Surel cocok dengan surat elektronik. Carilah informasi di buku, internet, atau sumber lain yang relevan mengenai pertanyaan di bawah ini. Pengertian LAN. LAN yaitu menghubungkan perangkat dalam jangkauan wilayah kecil seperti ruang lab atau di sekolah. Pengertian WAN. Pengertian WAN adalah cakupan wilayah lebih luas dari LAN. Pengertian dari WAN. Pengertian WAN adalah memiliki cakupan wilayah lebih luas daripada LAN, bahkan dapat menghubungkan perangkat yang berbeda belum. Kelebihan dari LAN, pengguna dapat dengan mudah berbagi sumber daya dengan komputer lain. Kelebihan WAN, kecepatan dan kinerjanya cepat. Kelebihan WAN, cakupan geografinya yang luas. Kekurangan dari LAN adalah keamanannya rentan. Kekurangan dari WAN, karena mencakup area yang lebih luas, WAN dapat ancaman keamanan seperti akses tidak sah atau serangan jaringan. Kekurangan WAN, implementasi biaya yang signifikan, terutama jika menggunakan layanan data telekomunikasi. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, tangan ke kelompok satu. Ini ada pertanyaan atau ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok satu. Oke. Vincent, apa Vincent? Saya tambahkan kelebihannya yaitu pengguna bisa saling bertukar informasi dan data dari jarak jauh. Kelebihan apa nak? Pada apa? Oh, WAN. Ya, mungkin kelompok satu mungkin bisa dikembangkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih kelompok satu. Oke, baik. Sekarang kelompok dua. Oke. Nomor 1, jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar tersebut Nomor 2, dari pertanyaan dari pernyataan sampai di atas, manakah pernyataan yang bukan merupakan manfaat dari komputer? C, A, B benar semua. Nomor 3, pada suatu sekolah terdapat jaringan media yang menggunakan untuk jaringan internet disebut wired dan wired
beberapa kegiatan sekolah diadakan secara daring. Setiap yang sekolah yang mengadakan sebuah acara bersama online, maka media koneksi apakah yang sebaiknya digunakan agar sebagai acara bersama online dengan internet sekali video atau pendistribusian jaringan kabel. Nomor 4, pernyataan dari nomor 1 sampai 7 menurut Anda mengapa yang paling berpengaruh besar untuk masa depan Anda dan hidupnya? A. 1, 2, 3, Nomor 5, pilihan SD yang paling memungkinkan bagi pengguna yang tinggal di pedesaan untuk mengakses internet adalah C. Jadilah garis pemilihan pada pernyataan berikut bahwa koneksi internet dengan wireless LAN, internet dengan jaringan komputer, meskipun dengan algoritma etnik dengan fungsi sebagai sumber yang sudah terbeli. Carilah informasi di buku, internet, atau sumber lain yang relevan mengenai pertanyaan di bawah ini. Pengertian dari Latin mencantumkan perangkat dalam cakupan wilayah kecil seperti ruang laboratorium, sumber dan spa. Pengertian dari LAN, cakupan wilayah lebih luas dari LAN. Pengertian luar, meski memiliki cakupan wilayah lebih luas dari LAN, bahkan harus menggunakan perangkat yang berbeda tempat. Kelebihan dari LAN, pengguna dapat dengan mudah berbagai sumber daya dengan sumber lain. Kelebihan dari LAN, kecepatan dan pengertiannya cepat. Kelebihan dari LAN, cakupan geografisnya yang luas. Kekurangan dari LAN, keamanannya rentan, dan jika salah satu gadget terputus maka mobil lain. Ini kekurangan dari LAN karena mencakupi area yang lebih luas, mendapat ancaman keamanan seperti akses tidak sah atau serangan jaringan. Kekurangan dari WAN, implementasi biaya yang signifikan, terutama jika menggunakan layanan jasa telekomunikasi. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan atau tambahan atau koreksi dari presentasi kelompok 2? Ada? Oh, maaf ya. Saya mau menambahkan saja untuk kelebihan LAN juga memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, ideal untuk penggunaan di dalam gedung atau kantor. Jadi cepat untuk memberikan berbagai sumber dengan komputer lain. Oke, LAN-nya? LAN. Oke, nanti ditambahkan ya di jawabannya ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya. Terima kasih anak-anak untuk presentasinya atau hasil diskusi kalian hari ini sudah cukup baik ya. Walaupun mungkin ada kekurangannya, tapi ibu rasa semua sudah berdiskusi dengan baik dan jawabannya juga semua sudah baik. Oke, kita jawab bersama yang soal pilihan gandanya saja karena itu yang soal nomor 6 dan 7 itu semua jawabannya sudah baik. Oke, coba kita perhatikan nomor 1 untuk pilihan gandanya itu jawabannya adalah C, internet ya. Ya. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah C. Oke, A, B benar semua. Kemudian nomor 4 ya apa aja? Oh sorry, 3 jawabannya adalah B, wireless. Nomor 4 jawabannya adalah A. Ya. A 1, 2, 3 dan 4. Dan yang terakhir nomor 5 adalah B. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itu benar juga. Oke, nah, sudah bisa tenang. Bisa. Oke, mari guru dulu. Oke, bisa. Ya. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita, hasil dari diskusi tadi? Kira-kira apa? Coba, siapa yang bisa simpulkan? Ayo, oh, Marvel. Saya dari komputer ini kita dapat lebih mudah untuk berkomunikasi tanpa batas jarak atau waktu.
Oke, jadi dengan adanya jaringan komputer kita bisa berkomunikasi tanpa ada jarak dan batas tanpa batas. Oke, terima kasih. Ya. Sebelum kita masuk ke penutup, Ibu akan menilai penilaian pengetahuan. Siapkan HP-nya. Ibu sudah kirim linknya di grup. Ya, ada di grup semua datanya di situ. Coba untuk kalian kerjakan. Ingat tulis nama ya dari kelas 7C. Iya, kelas 7C loh. Ya, ini ya. Silakan. Di situ ada waktunya ya. Jadi kalau kalian lambat kerjakan berarti habis waktunya. Ada waktunya. Jadi sudah bisa dibuka? Bisa? Silakan. Semua ibu sudah jelaskan tadi. Ya, sudah 5 yang menjawab. Misalnya komputer, printer, maupun
kunci yang happy. Iya, senyum. Oke, angkat jawabannya ya. Wow, semua baik-baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Cukup. Terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya pembelajaran kita karena minggu depan kita sudah masuk pada PTS. Penilaian tengah semester. Jadi apa yang ibu sudah sampaikan dari awal semester sampai sekarang itu kalian pelajari. Nah itu yang akan masuk di PTS-nya nanti. Oke? Iya. Terima kasih. Nah sebelum kita lanjut, di sini kemarin kita sudah janji ya kelompok mana yang aktif berarti mendapatkan bintang. Di sini bukunya 2 sudah janji kan? Oke. Nah hari ini ibu lihat kelompok yang aktif yang berkomunikasi yang diskusi dengan baik adalah kelompoknya kelompok 1. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang terbanyak bintangnya? Siapa? Kamu berapa? 2. Yang lain? 1. Iya, berarti yang dapat adalah kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah bisa dia perhatikan baik-baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita berdoa